Halo, ketemu lagi teman-teman semua. Hari ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara yang tepat untuk melepas stiker yang ditempel di bodi mobil. Mungkin teman-teman yang mempunyai outlet detailing, outlet poles mobil, atau mungkin teman-teman detailer, tukang poles, pernah mendapatkan order poles mobil, kemudian ownernya meminta untuk sekalian melepas stiker yang melekat di bodi mobilnya. Nah, banyak sekali resiko-resiko yang bisa terjadi saat kita melepas stiker di bodi mobil ini, yaitu yang paling parah adalah clear coat atau lapisan pernis. Jadi cat mobil itu kan ada cat, kemudian catnya ini ditembak lagi dengan lapisan bening. Kalau orang Jawa bilang itu pernis atau clear coat ya, bening, clear coat gitu. Sehingga cat yang tadinya berwarna itu di finishing dengan clear coat sesuai keinginan kita. Bisa clear coatnya itu glossy, atau clear coatnya itu doff, atau clear coatnya itu matte. Nah, pada saat kita melepas stiker, dilepas begitu, diklentek ya, siapa orang Jawa bilang begitu. Itu pernah kejadian begitu dilepas, ditarik begitu, clear coatnya ini ikut, lapisan beningnya ini ikut, sehingga yang terjadi malah kita dikomplain, gimana sih ngelepas stikernya kok malah harus nombok ngecat. Ini kita harus bertanggung jawab ngecat ulang panel tersebut gitu ya. Walaupun ada risiko yang demikian besar, tetapi bukan berarti kita menghindari untuk tidak menerima order itu, tapi kita bisa saja dengan cara memberikan penjelasan di awal kepada pemilik mobil bahwa melepas stiker itu ada resikonya, Pak atau Ibu atau Mas, Mbak begitu. Nah, resikonya itu adalah pada saat kami nanti melepas stiker ini, kalau stikernya itu sudah berumur, sudah terlalu rekat, sudah banyak oksidasi yang masuk melalui pori-pori stikernya, atau kemungkinan lain itu lemnya terlalu kuat, atau stikernya sudah tidak fleksibel sehingga sulit untuk diambil, harus menggunakan alat bantu, itu bisa terjadi resiko antara lain timbul goresan baru. Goresan baru itu bisa diselesaikan dengan paint recovery. Tentunya ada ekstra tambahan ya untuk membersihkan bekas goresan luka akibat alat untuk melepas stiker yang sudah keras tadi. Kemudian yang paling parah ya tadi itu, pada saat kita ngelepas itu nanti ada dimungkinkan clear coatnya ikut. Nah, itu bukan kesalahan dari kita sebenarnya, karena pada dasarnya kita tidak tahu clear coat yang menempel di mobil itu seperti apa. Kemudian panel itu udah pernah dicat ulang atau belum. Kalaupun udah pernah dicat ulang, ngecatnya pakai apa, kan kita juga sulit ya untuk membuat atau untuk menggaranti bahwa pekerjaan melepas stiker itu aman. Jadi lebih baik kita bilang di awal bahwa order untuk melepas stiker ini memang ada resiko tersebut gitu. Selain itu, kita sebagai detailer juga harus tahu tekniknya untuk melepas stiker ini yang benar. Tujuannya kenapa? Untuk mengurangi resiko yang terjadi tadi. Jadi untuk mengurangi resiko yang terjadi tadi, kita harus menggunakan teknik yang tepat saat melepas stikernya, sehingga bisa meminimalkan resiko clearnya ngelupas, ngelotok tadi. Jadi maksud saya, kalau stikernya itu full body, maaf ya, kalaupun terjadi clearnya ngeletek atau ikut terkelupas dengan stikernya itu, ya tidak semuanya, tidak full body, mungkin hanya beberapa spot saja karena memang ada oksidasi, ada pengaruh
pemakaian di situ atau mungkin lemnya yang kondisinya lain ya. Jadi kehati-hatian dalam mengeksekusi pelepasan stiker di bodi mobil ini memang harus kita lakukan. Nah, untuk jelasnya ayo kita langsung ke unitnya saja. Kebetulan di Skinner Auto Works ini sedang ada pekerjaan itu. Pantengin terus. Ya oke, sekarang kita ke unitnya langsung. Itu tampak di belakang sana ada Ford Ranger yang sedang dilepas stikernya oleh kru Skinner Auto Works. Nanti akan saya share ya cara yang digunakan di sini untuk melepas stiker, cutting stiker atau stiker print supaya lebih aman saja. Mari mendekat. Oke, ini kita lihat Mas Anggi sedang melepas stiker ya. Jadi triknya atau tekniknya itu melepas stiker itu mudah saja. Jadi setelah ujungnya bisa kita angkat atau kita peel gitu, tekniknya itu nariknya harus ini arahnya begini. Jangan dilakukan yang seperti ini. Saya Mas, coba Mas. Nah, arahnya ini jangan tegak lurus. Kalau tegak lurus ini bebannya itu akan berat ke clear coat-nya. Tapi kalau kita tempel begini, nah ya, nempel begini. Nah, mungkin ini lebih jelas ya. Nah, coba Mas, terusin Mas. Nah, nempel ini bisa kita kontrol, bisa kita cermati juga. Clear coat-nya kalau bergejala mau ngelupas, kita bisa berhenti. Ya. Beban tarik yang ada di permukaan clear coat itu lebih kecil daripada posisi tangan kita tegak lurus atau 90 derajat terhadap permukaan panel. Nah, kalau 0 derajat begini ini artinya dilipat hampir nempel ke stiker yang masih melekat. Nah, seperti ini itu beban tarik terhadap clear coat itu lebih kecil. Ya. Ini kebetulan stikernya mudah. Nah, kalau stikernya itu lebih rekat atau berbahan lain, misalnya cutting stiker, itu tentunya kita kadang-kadang beruntung, kadang-kadang tidak. Ya, kalau pas beruntung ya kita dapat mudah seperti ini. Tapi kalau karakter cutting stiker itu Anggi, ini permukaannya terlalu lebar. Jadi ini, jadi kamu terlalu ini. Jadi kamu kecilkan, Anggi. Ini kamu tarik ke sana dulu. Nah, ke sana dulu, kecilkan dulu. Ya, jadi kalau kamu bermain lebar, nanti kemampuan tarik stikernya sama clear coat-nya juga berat kan? Iya. Nah, bermain bidang kecil aja. Ya, yang sana sekarang dari sana. Nah, dari sana. Nah. Atau ini udah kecil kan, boleh sana boleh ya. Jadi arahnya juga menentukan gitu. Nanti ini sisanya yang ini dimulai lagi aja, diambil lagi gitu ujungnya ya. Hati-hati saat apa itu nyuil atau ngeletek ujungnya, itu harusnya pelan-pelan ya supaya tidak muncul goresan baru, mungkin akibat kuku ya. Nah, bidangnya kecil. Terus ditariknya itu gini, ini ke sana, ya kan? Nanti ke sini gitu, Gi. Kalau kamu bidangnya lebar, mau tarik berat kan? Nah, kalau kamu merasa berat, artinya clear coat-nya itu juga berat, dia nahan tenagamu itu, Gi. Gitu. Nah, itu adalah cara yang mungkin dibilang lumayan efektif ya supaya mengurangi resiko. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bahan apa yang selanjutnya dipakai setelah stiker itu terkelupas. Ayo kita cermati lagi. Kalau stikernya bentuknya garis atau cutting begini lebih mudah ya. Tentunya lebih ringan dibandingkan stiker yang modelnya itu ngeblok.
Jadi ada stiker full body yang mengganti warna mobil itu perlu kesabaran dan ketelatenan ekstra. Untuk stiker-stiker yang kecil begini ini cenderung lebih mudah karena area kontrol kita, area mata kita untuk mengawasinya juga lebih kecil. Nah, ini bekas-bekas stiker, ada garis-garis begini nih, karena memang ketebalan stiker itu pasti akan menyimpan sisa residu-residu dari pemakaian. Kotoran-kotorannya akan mengendap ke situ. Selain kotoran, itu juga bekas lem dari pinggiran stikernya. Nanti akan kita share juga bagaimana cara membersihkannya. Kita tunggu dulu supaya Mas Anggi selesai melepas stikernya. Nah, ini hasilnya akan ada bekas stiker. Nah, semuanya membekas. Bagaimana membersihkannya, Mas Anggi? Hari ini pakai apa? Pakai fluk dari tar remover yang dari merek fluk. Oke, tar remover ini berfungsi untuk menghilangkan tar ya. Tar itu bisa macam-macam, biasanya solvent-solvent kuat seperti aspal, lem, apa saja. Coba Mas diaplikasikan sampai tuntas. Ya, ini pemakaiannya sedikit saja dan cukup di area yang mau dibersihkan saja. Area kerjanya sedikit aja Mas Anggi. Jadi per spot ya, per kira-kira 5 cm persegi ditelateni dulu. Nanti baru berpindah lagi ke sebelahnya gitu. Nah, setelah pakai tar remover, nanti akan di finishing pakai apa Mas Anggi? Pakai IPA. IPA ya. IPA ini cairan pembersih. Jadi dia membersihkan semuanya sebelum dipoles atau sebelum di finishing dengan nanoseramik atau wax atau sealant, itu supaya hilang dari semua kontaminasi bahan-bahan poles, bahan-bahan pembersih, itu dibersihkan dengan IPA. Nah, IPA ini juga banyak sekali yang nanya di channel ini, IPA-nya beli di mana? IPA-nya pakai merek apa? Kok IPA yang branded mahal sekali, nggak cocok buat moles? Memang IPA ini tricky ya, apalagi yang nge-mix sendiri karena dia kandungannya itu ada alkoholnya gitu. Alkoholnya pun juga berbeda-beda, ada yang sekian persen, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain ya. Nah, banyak yang mau beli juga, tapi saya sendiri harus tahu itu nanoseramiknya pakai apa. Kadang-kadang IPA ini juga ada yang bereaksi dengan bahan nanoseramik. Makanya harus klop antara IPA dengan nanoseramik yang dipakai. Oke, sambil dibersihkan nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, sambil nungguin Mas Anggi membersihkan sisa stikernya tadi, kita akan lihat ke sisi yang sebelahnya. Ini sudah mulai dipoles ya, jadi sisa stikernya sudah hilang, sudah dibersihkan dengan tar remover, kemudian sudah dibersihkan lagi dengan IPA, kemudian sudah dipoles. Ya, panel ini sudah dibersihkan pakai IPA. Hasilnya bagus nggak kira-kira? Oke ya, sangat glossy, apalagi kalau dari jauh begini luar biasa ya. Tuh, istimewa bekas ketempelan stiker. Tapi seperti yang saya sampaikan di video saya beberapa waktu yang lalu, glossy itu belum tentu baik. Contohnya ini terjadi di Ford Ranger ini. Coba kita mendekat. Nih, kalian cermati itu sinar dari lampu neonnya itu memantul ke clear coat di panel yang dibersihkan. Nih,
ada semacam buram yang tebal dan garis di tengah-tengahnya yang glossy. Itu artinya stiker ini meninggalkan jejak yang tidak hilang dengan dipoles saja. Coba kita cek ini, Mas Andri. Panel ini sudah dipoles berapa step? Ini sudah kita poles 2 step. 2 step? Ya. Pakai kompon NP1 sama NP2. NP01 dan NP02. Nanti setelah ini masih di finishing lagi? Masih. Pakai X2, NPX2. NPX2. Oke, ini sudah dipoles dengan 2 step, artinya kita sudah melakukan poles tahapan pertama yaitu cutting dan tahapan kedua yaitu rubbing. Tapi lihat ya, nih lihat ada buramnya di sini, seperti embun, seperti kabut, seperti kaca es ya. Lihat ya, artinya tidak tuntas. Tuh, jelek sekali. Jadi kalau mata detailer itu beda dengan matanya konsumen atau owner atau pemilik mobil. Mungkin seperti ini ya dikiranya sudah bagus. Loh, bagus banget ya, mengkilat. Tapi kalau ketemu orang yang hobi, orang yang detail, tetap masih salah walaupun sudah mengkilat. Nah, ini artinya harus kita treatment lagi dengan paint correction. Ayo kita bahas mengenai paint correction di mobil ini. Nah, tadi saya lanjut bekas stiker yang ternyata kalau dicermati masih kurang mulus ya. Artinya perlu kita kasih treatment tambahan. Tentunya dengan paint correction, karena sudah terbukti dengan 2 step pemolesan tetap tidak bisa bagus. Nah, dengan adanya paint correction ini diharapkan noda tadi itu bisa hilang. Noda tadi itu muncul memang ada berbagai macam sebab, misalnya lem stikernya yang terlalu ganas sehingga dia meresap ke lapisan clear coat, atau stikernya yang pori-porinya terlalu besar sehingga dia meresap kalau terkena kotoran dari luar. Dipakai mungkin kena kotoran, kena macam-macam, itu meresap melalui pori-pori stiker yang kurang rapat. Juga bisa. Bisa juga analisa atau observasi pada saat menempel stiker ini ternyata clear coat-nya belum kering sempurna. Atau bahkan yang paling tidak bisa kita kira adalah mutu clear coat-nya yang memang kurang baik. Jadi memang renteng gandengnya, walaupun ordernya hanya melepas stiker saja, ternyata resiko atau problem-problem masalah yang timbul pada saat kita melepas stiker itu banyak sekali kemungkinannya. Ya, silakan cermati video saya mengenai paint correction. Kemudian silakan cermati video saya mengenai teknik dasar poles mobil. Ini akan berguna pada saat kalian mendapatkan order untuk melepas stiker di bodi mobil. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Cus.